Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 2 yang akan membahas materi pengauditan 1 mengenai laporan audit yang diampu oleh Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Atika Mengsariozu dengan NIM 1830403011. Yang kedua Ella Febrianti dengan NIM 183040301128. Dan yang terakhir Mayang Anizar dengan NIM 1830403057. Baiklah kawan-kawan, dalam materi laporan audit ini kita akan membahas 7 indikator. Yang pertama yaitu bentuk laporan audit, yang kedua opini audit, jenis opini, dan kriteria opini. Yang ketiga salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Yang keempat materialitas dan tingkat materialitas. Yang kelima hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Yang keenam penerbitan laporan audit. Dan yang ketujuh latihan menentukan opini audit. Yuk kita bahas per indikator materinya. Yang pertama yaitu bentuk laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SAP. Unsur-unsur laporan audit menurut SA 700 antara lain judul, pihak yang dituju, paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, paragraf opini, laporan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya, tanda tangan auditor, dan tanggal pelaporan serta alamat auditor. Standar pelaporan laporan audit. Laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dan dalam laporan audit. Laporan audit harus membuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Bentuk-bentuk laporan audit ada 3. Yang pertama, laporan audit bentuk baku. Menurut pendapat wajar tanpa pengecualian yang mengandung arti bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar. Dalam hal ini material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas suatu usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan ini dirancang untuk memisahkan secara jelas antara tanggung jawab manajemen dengan auditor. Yang kedua yaitu laporan audit standar. Laporan standar merupakan laporan yang paling umum diterbitkan dan berisi pendapat wajar tanpa pengecualian yang menetapkan semua asersi manajemen atas pengendalian internal wajar dalam material. Kesimpulan ini dapat diterapkan apabila auditor telah memeriksa tidak ada kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu laporan audit keuangan. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan oleh auditor independen karena dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Auditor melakukan audit ini atas permintaan jasa pengauditan oleh pengguna laporan keuangan. Hal ini tentu saja akan menciptakan pasar bagi auditor independen. Indikator yang kedua yaitu opini audit, jenis opini, dan kriteria opini. Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit inilah yang menjadi terjemahan laporan keuangan yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan menurut para ahli kamus istilah akuntansi, opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan dengan sesuai norma atau
Juga aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapatan tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Jenis-jenis opini audit. Yang pertama, opini tanpa modifikasi. SA 700. Dalam opini tanpa modifikasi terdapat opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini ini dikeluarkan jika berdasarkan hasil audit laporan keuangan telah disajikan secara wajar serta dalam semua hal yang material telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan keuangan dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain. Yang pertama, laporan keuangan lengkap. Yang kedua, tingkat standar untuk umum terpenuhi. Yang ketiga, bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa 3 standar lapangan telah dipatuhi. Yang keempat, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP. Yang kelima, tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambah paragraf penjelasan atau modifikasi laporan. Opini dengan modifikasi SA 705. Yang pertama yaitu pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaati standar akuntansi yang berlaku umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan atau hanya pada pendapatan. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan ketika auditor meyakini atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang bersifat material namun tidak pervasif. Yang kedua, jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahwa pengecualian yang sesuai dengan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Selanjutnya, pendapat tidak wajar atau adverse opinion, di mana pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan disajikan tidak secara wajar dan terdapat kesalahan yang material secara pervasif. Dan jenis opini terakhir yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Auditor tidak mampu untuk memperoleh bukti audit yang cukup sebagai dasar untuk opini audit. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang yang bagian C, yaitu salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Dalam auditing, dikenal dua istilah untuk menggambarkan salah saji pada laporan keuangan, yaitu yang pertama kekeliruan dan yang kedua ketidakberesan. Menurut standar Profesional Akuntan Publik Seksi 316 paragraf 2 IAI 1994 disebutkan bahwa istilah kekeliruan berarti salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruannya dapat berupa A. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. B. Estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat dari kekhilafan atau penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan pada seksi 316 paragraf 3 disebutkan bahwa ketidakberesan adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Ketidakberesan mencakup kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, yang disebut dengan kecurangan manajemen dan penyalahgunaan aktiva yang seringkali disebut dengan unsur penggelapan. Ketidakberesan dapat terjadi dari perbuatan. Yang pertama, yang mengandung unsur manipulasi,
pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang merupakan sumber untuk pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, penyajian salah atau penghilangan dengan sengaja peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan yang lain. Yang ketiga, penerapan salah prinsip akuntansi yang dilakukan dengan sengaja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materialitas dan tingkat materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Materialitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menemukan jenis laporan audit mana yang tepat untuk diterbitkan dalam suatu kondisi tertentu. Sebagai contoh, jika suatu kesalahan penyajian yang terjadi relatif bersifat tidak material terhadap keseluruhan laporan keuangan suatu entitas pada periode berjalan, maka merupakan hal yang tepat untuk menerbitkan suatu pendapatan wajar tanpa syarat. Suatu contoh yang umum adalah pembebanan persediaan kantor langsung sebagai biaya daripada membukukan sebagian persediaan kantor yang belum digunakan tersebut ke dalam persediaan karena jumlahnya yang tidak signifikan. 2. Tingkat materialitas. Terdapat 3 tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis pendapatan yang akan diterbitkan. Yang pertama, nilainya tidak material. Ketika suatu kesalahan penyajian terjadi dalam laporan keuangan, tetapi salah saji tersebut tidak mungkin mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh si pengguna laporan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tidak material. Dalam kondisi tersebut, sangat pantas untuk menerbitkan pendapat wajar tanpa syarat. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa manajemen pada tahun sebelumnya mencatat asuransi yang belum jatuh tempo sebagai suatu aktiva dan memutuskan untuk membebankannya sebagai biaya dalam tahun berjalan untuk mengurangi biaya pemeliharaan catatan keuangan. Dengan demikian, manajemen telah gagal untuk mematuhi GAAP atau PSAK, tetapi jika jumlahnya sedikit, maka kesalahan penyajian tersebut bersifat tidak material dan suatu laporan audit bentuk baku layak untuk diterbitkan. Kedua, nilainya material tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan penyajian laporan keuangan. Tingkat materialitas yang kedua hadir pada saat terdapat suatu kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan seorang pengguna laporan. Tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tetap disajikan secara wajar dan tetap dapat digunakan. Sebagai contoh, bila diketahui terdapat kesalahan penyajian dalam aktiva tetap yang bernilai cukup besar, hal tersebut dapat mempengaruhi kesediaan dari si pengguna laporan untuk meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan jika aktiva tetap tersebut akan digunakan sebagai jaminan pinjamannya. Untuk menentukan tingkat materialitas yang terjadi pada saat hadirnya suatu kondisi tertentu yang mewajibkan auditor menerbitkan pendapatan di luar pendapatan wajar tanpa syarat, maka auditor harus melakukan evaluasi atas semua pengaruh yang mungkin timbul dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, nilainya sangat material sehingga kewajaran seluruh laporan keuangan dipertanyakan. Tingkat materialitas tertinggi hadir saat terdapat probabilitas yang sangat tinggi bahwa penggunaan laporan akan membuat keputusannya tidak benar jika penggunaan laporan menyandarkan dirinya pada keseluruhan laporan keuangan dalam pembuatan keputusan mereka. Sebagai contoh, jika persediaan merupakan nilai terbesar dalam laporan keuangan, maka suatu kesalahan pencatatan yang bernilai tinggi dan sedemikian material akan mengharuskan laporan auditor untuk mengindikasikan bahwa keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Ketika tingkat materialitas tertinggi hadir, auditor harus menolak memberikan pendapat atau memberikan pendapat tidak wajar, tergantung pada situasi saat itu. Saat menentukan tingkat materialitas dari suatu kesalahan penyajian, maka auditor harus dipertimbangkan seberapa besar pengaruh salah saji tersebut terhadap bagian-bagian laporan keuangan lainnya.
Hubungan tingkat materialitas dan opini audit. The managers, logger, and finance. Materialitas sangat diperlukan auditor untuk memberikan opini. Apabila kesalahannya tidak material, mungkin tidak akan mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh auditor. Sedangkan kesalahan yang material bisa juga mempengaruhi jenis opini yang akan diberikan di luar opini wajar tanpa pengecualian. Hubungan antara materialitas dan opini, yaitu yang pertama tingkat materialitas, pengaruh terhadap keputusan penggunaan laporan. Yang ketiga itu jenis opini. Tingkat materialitas tidak material, pengaruhnya terhadap keputusan pengguna laporan keuangan, yaitu tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan. Jenis opininya yaitu wajar tanpa syarat. Tingkat materialitas material, yaitu pengaruh terhadap keputusan penggunaan laporan keuangan, yaitu akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan jika kesalahan penyajian tersebut sangat penting bagi keputusan tersebut, tetapi keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Jenis opininya yaitu wajar dengan pengecualian. Tingkat materialitas sangat material, yaitu pengaruh terhadap keputusan pengguna laporan, sebagian besar atau keseluruhan keputusan yang dibuat oleh para pengguna laporan sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut. Jenis opininya yaitu penolak, memberikan pendapat atau disclaimer, atau pendapat tidak wajar atau adversi. F yaitu penerbitan laporan audit. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut penyelesaian audit. Untuk itu, auditor menyusun laporan keuangan auditan atau audit financial statement, penjelasan laporan keuangan atau notice to financial statement, dan pernyataan pendapat auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit ini, yaitu yang pertama, penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat. Yang kedua yaitu penelaahan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca. Yang ketiga yaitu penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor. Yang keempat yaitu pengikhtisaran dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kelima yaitu penelaahan pengungkapan laporan keuangan. Yang keenam yaitu informasi biaya pengganti yang tidak diaudit. Yang ketujuh yaitu surat representasi manajemen. Yang kedelapan yaitu penelaahan kertas kerja. Tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya dibatasi untuk periode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit. Karena tanggal laporan audit berhubungan dengan penyelesaian prosedur audit yang penting di kantor klien. Penelaahan peristiwa kemudian seharusnya diselesaikan mendekati akhir penugasan. Peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan di dalam laporan audit adalah yang pertama, jumlah yang material. Yang kedua, merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa. Yang ketiga yaitu terjadinya pada periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.